Alright. Hello? Hi. Hi. Hello. Hi, hello. Thank you, as expected dari teman-teman FKIK, semuanya fokus, semuanya cerdas, semuanya responsif. Tepuk tangan buat kita semua. Hi everyone, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Devina Meidi Fidelia Putri Pangudi. Boleh dipanggil Devina aja. Teman-teman, sekedar informasi, hari ini sebenarnya aku bisa dibilang kurang persiapan banget. Pertama, aku bikin PPT-nya dadakan, baru pagi ini. Tapi, syukurnya setelah aku masuk melewati pintu tadi, terus bertemu dengan teman-teman semuanya tersenyum ramah, meyakinkan aku bahwa oke, bisa kita siapkan PPT-nya dalam 10 menit, kita langsung stand di depan sini dan kita sampaikan semua cerita yang mau kita sampaikan. Teman-teman, di depan pada hari ini bukan kelas, tidak ada materi yang berat, nggak ada hal-hal yang terlalu hard to understand. Hari ini aku mau bercerita, teman-teman semuanya. Kita simpulkan dari cerita Kak Ani tadi. Yes, ini adalah dunia yang perputarannya sangat cepat, teman-teman. It's very dynamic. Kita perlu skill to survive. Tapi, teman-teman semuanya, kalau teman-teman cuma punya skill aja, tapi teman-teman tidak punya orang-orang atau jembatan untuk menghubungkan teman-teman kepada opportunity itu, what can you do? No, you need people. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. And there is a big reason kenapa kita dikatakan makhluk sosial. We cannot survive on our own. And that is with the help of people around us. So today, it's about making connections to open up opportunities. Teman-teman, perkenalkan sekali lagi, saya Devina. Saya adalah content creator di bidang fashion, public speaking, and self-development overall. Aku adalah content creator juga di Kobe Education, konsultan pendidikan. Dan Alhamdulillah tahun ini terpilih sebagai delegasi di program pertukaran antar negara dari Kementerian Olahraga. Namanya adalah SILEB, Singapore Indonesian Youth Leader Exchange, teman-teman. Thank you. Terima kasih, teman-teman. Dan semua yang bisa aku capai pada hari ini, bahkan termasuk berdiri di depan teman-teman pada hari ini, itu tidak terlepas dari orang-orang di sekitar aku. Untuk bisa sampai ke titik di mana aku dipercaya untuk mewakili Kalimantan Selatan dan mewakili Indonesia nantinya, atau bahkan sekedar menjadi seorang Devina yang berdiri di depan sini dengan PPT dadakan yang boleh dibilang serba kurang, tapi tetap percaya diri. Itu adalah didukung dari teman-teman panitia Pemuda Bakti Banua dan teman-teman panitia FKIK yang lagi packing roti-roti di depan untuk dibagikan kepada kalian semua setelah ini. Ya, everyone is really nice, everyone is really helpful, dan itulah yang menjadi jembatan saya pada hari ini. Teman-teman, kalau aku boleh bercerita, mungkin boleh aku bilang sedikit kepedean. Teman-teman boleh tanya kepada teman-teman aku di luar sana. Ini sorry, kita pakai aku aja ya, biar lebih enak, nggak usah pakai saya, terlalu formal soalnya. Boleh tanya kepada teman-teman aku, atau mungkin tanya kepada Kak Salim, tanya kepada Kak Ani, atau tanya kepada teman-teman panitia PBB di luar sana. Boleh tanya, Kak Devina itu orangnya seperti apa sih? Aku bisa dengan pede bilang, nggak ada yang bilang, Kak Devina tuh orangnya sombong, Kak Devina tuh orangnya galak, nggak ada. Aku pede, nggak akan ada yang bilang kayak gitu. Tapi aku akan sangat senang kalau misalnya aku mendengar review ada yang mengatakan bahwa, oh Kak Devina orangnya ramah, oh Kak Devina orangnya seru, Kak Devina orangnya baik, muji sendiri nih. Tapi emang begitu faktanya, Alhamdulillah. Tapi itu semua tidak aku dapatkan dari sesuatu yang langsung jadi, teman-teman. Itu adalah proses yang aku bentuk. Ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa Kak Devina pintar public speaking, Kak Devina sangat komunikatif orangnya, Kak Devina sangat ramah, Kak Devina sangat friendly. Dulu, 10 atau bahkan 10 tahun yang lalu, itu Devina bukan orang yang seperti itu. Teman-teman, Devina yang asli, dulu, itu lahir sebagai anak yang sangat pendiam, sangat introvert. Temannya nggak banyak, nggak berani ngomong di depan, bisa dibilang suka mengurung diri sendiri. Dulu aku sekolahnya di SD Muhammadiyah 810 Banjarmasin. Ada alumninya di sini? Nah, ini mungkin nanti kalau misalnya ada alumni di sini bisa tanya tuh, Kak Devina waktu kecil gimana waktu SD? Wah, sangat pendiam. Kalau ditanya, Kak Devina siapa? Nggak ada yang tahu, jujur, saking pendiamnya, saking nggak kenal siapa-siapanya.
Dari situ, tiba-tiba aku menyadari sesuatu, bahwa kalau aku begini-begini aja, it won't take me anywhere. Aku tidak akan bisa kemana-mana. Oleh karena itu, di situ aku merubah mindset aku merubah pikiranku. I should do something about myself. Aku ingin berkontribusi, aku ingin belajar menjadi pemimpin, aku ingin punya banyak teman, aku ingin dipercaya. Tapi untuk bisa menjadi orang seperti itu, kamu harus dipilih, kamu harus punya value, kamu harus punya kredibilitas. Kalian mungkin bertanya-tanya di luar sana, kenapa ada orang yang bisa memiliki banyak hal? Dalam artian, kesempatan untuk ikut A, opportunities for B, chance for C, and many much more. They didn't do it on their own. Sebagiannya bisa jadi karena mereka dipilih. Now the question is, bagaimana caranya mereka bisa dipilih? It's about credibility. It's about showing what's inside you. Dan itulah yang aku lakukan dulu 10 tahun yang lalu. Waktu aku SMP, aku ingat ada proses seleksi ketua kelas. Guru di depan bertanya, siapa yang mau jadi ketua kelas? Syarat pengalamannya adalah dia harus punya pengalaman jadi pemimpin sebelumnya dan dia harus punya bakat sebagai pemimpin. Mungkin dari cara komunikasinya, mungkin dari cara dia bersosialisasi. Devina, yang dulu anaknya sangat pendiam, tidak punya teman, tidak punya pengalaman leadership, dengan pedenya berdiri lantang mengatakan, saya mau. Aku berdiri, lalu gurunya bertanya, what kind of capabilities do you have? Enggak ngomong bahasa Inggris, nanya pakai bahasa Indonesia waktu itu. Dia bilang, kenapa kamu yakin bahwa kamu bisa jadi ketua kelas? Dengan berani, aku menjawab dengan suara yang keras bahwa saya adalah orang yang mau belajar. Aku bilang, saya ingin berubah dan saya siap untuk bertanggung jawab. Itu adalah 3 jawaban yang sangat simpel. Teman-teman yang lain sebenarnya bisa menjawab lebih bagus daripada saya. Tapi saya menunjukkan kepedean. Saya menunjukkan tanggung jawab. Saya kencangkan suara saya. Saya menonjolkan apa yang saya miliki. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Walaupun ide mereka besar, tapi mereka don't know how to communicate it. Mereka tidak mau menunjukkan itu. They don't show honesty inside them. When I showed that, ketika aku masih kelas 1 SMP itu, gurunya percaya. Dan itu adalah pengalaman leadership pertama yang aku rasakan di seumur hidup 24 tahun aku berdiri saat ini. Menjadi ketua kelas, dari situ banyak kritik dan saran yang aku terima. Sebagai orang yang dulu sangat introvert, by the way, disclaimer, gak ada salahnya ya jadi introvert sebenarnya. What you need to be adalah orang yang tidak ansos. Bahaya kalau kamu adalah seseorang yang tidak mau berkomunikasi, kamu adalah orang yang sangat pendiam, tapi kamu juga mengurung diri dari lingkungan kamu, begitu. Kamu harus bisa membedakan mana yang namanya introvert, extrovert, dan ansos. Ya, teman-teman semuanya. Dari situ setelah aku menerima kritik, saran, dan sebagainya, jujur, it was very hard. Kayak ditempa semuanya. Kayaknya banyak banget ya kurangnya ternyata Devina selama ini. Tapi dari situ, teguran-teguran itu, pelajaran-pelajaran itu membawaku kepada banyak opportunity selanjutnya. Dari situ, aku belajar untuk menjadi ketua kelas lagi di periode saat menjadi siswa menengah atas. Dulu aku sempat bersekolah di SMA GIPS sebelum akhirnya aku pindah ke Smaven. Jadi aku tidak jauh-jauh dari keluarga Hasnur ya sebenarnya teman-teman. Senang sekali bisa diundang hari ini Kak Ani dan teman-teman PBB. Dan dari pengalaman menjadi ketua kelas di SMA saat itu, aku realized bahwa ternyata jiwaku ada di kepemimpinan. And I wanted to show people that I have credibility dan aku ingin menjadikan ini sebagai as opportunity, kesempatan untuk aku bisa bertumbuh. Dari situ, aku bertemu orang-orang dan aku kemudian alhamdulillah menjadi lulusan dari S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Diponegoro. Kebetulan di universitas itu, aku bisa dibilang memperjuangkan banyak hal, teman-teman. Dulu, karena aku ingin sekali mengembangkan jiwa kepemimpinan yang ada di dalam diri, aku ikut banyak organisasi, aku ikut banyak community. People thought bahwa yang ingin kulakukan saat itu adalah leading the group, getting experience, and that's it. They're not fully wrong sebenarnya. Memang yang aku cari adalah experience-nya. Tapi mereka missed one thing. Mereka lupa bahwa ada satu esensi yang lebih penting dibanding sekedar experience, and that is connection. Dari credibility yang aku punya, dari keberanian yang aku punya, aku tempatkan diriku, aku plotkan diriku ke dalam beberapa bidang, community,
people, organization. Dari situ aku manfaatkan kesempatan untuk bisa terhubung kepada banyak orang. Dari sana aku dapatkan kesempatan A, aku dapatkan kesempatan B, aku dapatkan kesempatan C. Dan akhirnya itu bisa membawaku kepada banyak pengalaman besar yang aku jadikan portofolio untuk pengalaman yang selanjutnya lagi. Itu adalah proses yang berkesinambungan, teman-teman sebenarnya. Jadi jangan merasa bahwa sekali teman-teman mengikuti suatu kegiatan, teman-teman pulang, teman-teman lupakan. No, ibarat teman-teman hadir di acara pada hari ini, teman-teman kenal panitianya, teman-teman kenal lingkungan sekitarnya, jangan langsung pulang. Jangan langsung diputuskan. Cari dari kegiatan ini kesempatan apa lagi yang bisa kita dapatkan. Contohnya yang Kak Ani lakukan tadi di depan. Dia sampaikan, ada program-program dari PBB, dari Bakti Banua ada ini. Dari situ, Kak Ani mencari opportunity, mencari kesempatan. Boleh jadi ada hima yang membutuhkan event, mau bekerja sama, menghubunginya pasti ke Kak Ani. Begitu, teman-teman. That is a very brief intro about making up connections to build up opportunities. So how am I doing it actually? Bagaimana tepatnya Devina memulai semua perjalanan tersebut hingga bisa sampai ke hari ini? Yang pertama, we start small. Dari inner circle, build trust, and then gain exposure. Mulailah dari hal-hal kecil, dari teman kelompok kamu saat presentasi, dari teman diskusi kamu di kuliah, dari teman bermain kamu untuk nongki ke burjo ini atau nongki ke kafe ini. Dari lingkungan kecil itulah teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan exposure. When you get exposure, teman-teman akan dapat perhatian. Ketika teman-teman dapat perhatian, maka kesempatan itu secara otomatis akan datang. Yang kedua, be reliable, show your value, consistency builds credibility. Konsistensi itu akan membangun kredibilitas kamu. Kalau kamu merasa bahwa kamu punya kelebihan di suatu bidang A, suatu bidang B, and then you wanted to show it to people, then show it. Jangan khawatir about how people going to judge you. Kamu ketika mau membeli suatu barang, kamu pasti akan menilai kualitasnya. Kamu tidak hanya mempertimbangkan harga, kamu mempertimbangkan apakah uang yang kamu keluarkan itu sebanding dengan kualitas yang kamu dapatkan. Sama, ketika kamu networking with people, ketika orang ingin mempertimbangkan kamu begitu untuk tergabung ke dalam komunitas mereka, ke dalam kegiatan mereka, they're going to see what's inside you. Betul? Jadi show your credibility. If you don't have credibility, make one. Buatlah satu. Pertanyaannya, kok bisa Kak Devina? Kredibilitas itu kan kayak jatuhnya kayak bakat nggak sih? Ada orang bilang gitu. Jadi itu kan bawaan. Kalau aku nggak punya gimana? Nggak ada yang nggak mungkin. Saya buktinya. 10 tahun yang lalu aku yang merubah diriku berhasil membawaku kepada hari ini. Itu bisa dibentuk. So no excuse. Yang ketiga adalah personal branding, visibility. Teman-teman, ada keuntungan kenapa kita hidup di era zaman sekarang sebenarnya. It's the era of social media. Satu ketikan kamu, satu postingan kamu, itu akan membawa kamu ke dalam dunia-dunia baru, teman-teman. Makanya, ada orang yang bilang bahwa gunakan media sosial dengan bijaksana. Hati-hati, itu pisau bermata dua. If you make a wrong mistake, people gonna see you as someone yang meh. If you do good, if you know how to personal branding yourself, people gonna see you, yeah. Coba saya tanya, teman-teman yang panitia di sini, karena dulu aku juga pernah kuliah, aku sangat tahu bagaimana caranya ketika kita ingin mencari panitia. Aku sangat tahu bagaimana rasanya ketika kita ingin mencari organisasi untuk kita gabung untuk membangun portofolio. Dari mana? Dari medsos. Dari mana? Dari medsos. Betul. Mereka akan melihat apa yang ada di dalam medsos itu. What value yang bisa di-offer oleh sosok tersebut dari platform tersebut. See how amazing it works? Then do something about it. If you already know, do something about your social media. Yang keempat, say yes to small stages. Big doors from small gigs. Kadang ada yang merasa begini, ketika aku ingin bisa menjadi seseorang yang terhubung kepada banyak orang, bisa memiliki banyak kesempatan besar, maka aku harus bergabung ke dalam event-event besar. Salah. Sebenarnya konsep networking itu seperti snowball effect, teman-teman. Semakin dia berguling, semakin lama, semakin besar bola saljunya. Mulai dari sesuatu yang kecil, tidak harus sesuatu yang grande. You don't have to join an international competition to be someone yang achievable. You don't have to join an international seminar to
to be someone yang punya kredibilitas atau punya pengalaman atau punya sertifikat. You can start from something small, sama seperti poin pertama. Tapi kuncinya adalah consistent with it. Manfaatkan. Jadilah orang yang tulus, jadilah orang yang memanfaatkan keadaan. Tidak perlu something grande sekali lagi, start with something small. Follow up, reconnect, don't disappear after hello. Kalau boleh jujur teman-teman, dari semua organisasi yang aku ikuti, sampai sekarang, kurang lebih ada 10 organisasi dulu, ke-10-nya aku masih terhubung dengan orang-orangnya. Dengan ketuanya, dengan awardee-nya, dengan membernya, dan lain-lain. Dan kalau aku boleh bilang, semua yang aku dapatkan pada hari ini, pengalaman untuk bisa menjadi pembicara di depan, menjadi awardee Scilab, atau menjadi awardee beasiswa, atau menjadi murid dari tutor terkenal IELTS di Banjarmasin, itu semua dari teman-teman yang dulu pernah aku temui di organisasi sebelumnya. Bukan di saat aku ikut organisasinya ya, tapi 5 tahun kemudian. Setelah kita lulus, kita masih terhubung di media sosial, kita masih menjaga silaturahmi, tiba-tiba dia menginfokan ada, oh kita lagi mencari ini, we need manpower in here, and blah blah blah. They post something on their social media, or they basically reach out to us karena mereka see credibility in us. And that's how I get my opportunities. Start from where? Start from people. People from who? People from my connections. What kind of connections? From my past experience. What kind of past experience? Dari silaturahmi yang masih kujaga. Next adalah initiate collabs. Invite others, don't wait to be invited. Kesalahan kita, terkadang kita selalu menunggu untuk diajak oleh orang lain, teman-teman. Sometimes, we are too hesitate with ourselves. Kita merasa bahwa kita tuh masih banyak kurangnya. Jadi kita nggak mau memulai suatu inisiatif, we don't want to reach people, kita tidak mau bertanya, atau sesimpel misalnya, kita tuh butuh portofolio untuk tergabung ke dalam komunitas lingkungan misalnya. Kita tahu teman kita ada yang aktif di dunia lingkungan, tapi kita tidak mau bertanya, kita tidak mau follow up. Kenapa? Karena kita merasa bahwa we don't have the capability, and at the same time, aku merasanya seperti, I don't know, kind of tiring. But you should not do that, teman-teman. You have to be brave to connect with people, you have to be brave untuk bertanya. Ketika kamu bertanya, maka kesempatan itu baru akan datang kepada kamu. And last but not least, build with heart. Seseorang itu bisa tahu apakah mau terhubung karena ada maunya saja atau memang karena tulus. Bedakan dua hal ini. Bedakan antara memanfaatkan orang atau bekerja sama dan mutualan dengan mereka. So wherever you go, kemanapun kamu pergi, apapun acaranya, apapun kegiatannya, when you connect with people, do it with your heart. Caranya, tersenyum, ramah, reach out to them. Jadilah orang seperti kamu, manusia paling ramah di dunia ini. Supaya apa? Supaya rezeki juga datang kepada kita melalui apa? Sekali lagi melalui orang-orang tersebut. Semakin kita nyaman dengan seseorang, semakin kita mau terbuka kepada mereka. Ingat rumus psikologi. Hanya ketika kita nyaman, kita mau terbuka kepada seseorang. Hanya kepada orang itu yang membuat kita merasa nyaman, kita mau membagikan apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita inginkan dari mereka adalah informasi, and if you want that information, if you want that opportunity, be someone yang tulus, be someone yang know how to reach people. Orang tidak akan mengajak kamu kalau mereka tidak kenal kamu. Tapi mereka juga nggak akan percaya kalau mereka nggak pernah lihat kamu beneran hadir berkontribusi. So show credibility. Koneksi itu bukan soal siapa yang kamu kenal, teman-teman semuanya. Tapi lebih ke siapa yang mengenal kamu dan percaya bahwa kamu bisa. So be seen, jadilah terlihat, be kind, jadilah ramah, be valuable, jadilah berharga, jadilah punya nilai. Karena setiap obrolan kecil itu bisa jadi pintu besar kalau kita bisa menjaganya. My name is Devina Medi Fidelia Putri Panggudi, thank you for listening to me. And if you have any questions, I'd gladly to ask after this and answer it to you. Thank you and have a great day.